Kalau kiamat datang sekarang siap, datang besok siap, datang kapanpun siap. Inilah makom kita orang awam. Jangan sibuk bahas tanda-tanda kiamat, sibukkan dirimu mempersiapkan kalau kiamat datang kamu siap. Perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki birrul walidain, perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan anak, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jujurlah dalam bekerja, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Itulah porsi kita orang awam. Gak usah mikir kiamat kapan, gak usah mikir. Kalau dia datang. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman seperti ini, amalan cinta kepada Allah dengan diwujudkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan cinta kepada orang-orang yang saleh adalah amal yang cepat mengangkat derajat kita, cepat mengangkat pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jujur kita mau andalkan sholat 5 waktu kita, sholat 5 waktu kita ini masih tanda tanya bainal makbul wal mardud, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kita andalkan sedekah kita, udah sedekah kita nggak jelas. Kadang-kadang Jumatan itu udah jelas ada kotak amal, yang masuk kotak amal belum pernah uang yang bentuknya itu baru, tapi uang yang lusuh. Ya kadang-kadang bukan yang angkanya besar, dipilih yang angkanya kecil. Masya Allah, kalau dilihat dari situ saja nilai sedekah kita juga tanda tanya. Belum lagi riyaknya, ujubnya, sum'ahnya. Setelah kita bersedekah dengan mengatakan itu kalau nggak saya bantu nggak punya pakaian baru dia, itu kalau nggak saya tolong nggak bakal dia nikah. Kalimat-kalimat semacam ini menghancurkan pahala sedekah. Jadi sedekah kita juga masih tanda tanya, ada pahalanya atau habis pahalanya. Dan amal-amal apapun yang lain masih dibutuhkan al-ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, di sebuah hadis disebutkan ada seorang hamba yang berdoa, tapi doanya enggak pernah menembus pintu langit yang pertama. Karena langit ini ada 7 lapis, dan setiap lapis ada penjagaan yang ketat, pengawalan ketat dari malaikat-malaikat khusus, sebagaimana diceritakan dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul nyampe di pintu langit yang pertama, pintu langitnya masih tertutup, pintu langitnya belum dibuka. Bahkan yang mengetuk malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam ngetuk pintu. Malaikat penjaganya masih nanya siapa yang ngetuk pintu, padahal malaikatnya tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril alaihissalam. Tapi malaikat melihat ada sosok manusia mulia yang bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikatnya nanya, siapa yang bersama kamu? Artinya apa? Di pintu-pintu langit ini ada penjagaan yang luar biasa. Tidak bisa sembarang bisa menembus penjagaan pintu langit yang pertama, apalagi pintu langit yang kedua, apalagi yang ketiga, sampai yang ketujuh. Karena itu dikatakan ada orang yang berdoa, doanya khusyuknya luar biasa, air matanya berderai, tapi doanya nggak pernah nembus sampai langit yang pertama. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh malaikat di langit pertama, syarat utama terkabulnya doa tidak dipenuhi, yaitu pakaiannya haram, yang dimakan adalah haram, di tubuhnya ada yang haram, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang alhamdulillah lolos, pakaiannya halal, tubuhnya juga halal, ternyata mau naik langit yang kedua, di situ diteliti, setelah diteliti ternyata masih ada unsur-unsur lain yang menghalangi. Begitu seterusnya sampai ada satu doa yang lolos sampai langit yang ketujuh, bahkan lolos pemeriksaan yang terakhir,
di malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril itu pun menyampaikan doa hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya Jibril, aku tolak doa tersebut karena orang yang berdoa itu hatinya tidak ikhlas, dan itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah sombong dengan sholat kita, meskipun kita wajib sholat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sholat sebaik mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, puasa sebagus mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, zakat dikeluarkan dengan benar, sedekahnya sebanyak mungkin. Tapi jangan pernah merasa sudah pasti masuk surga dengan semua itu. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain dengan semua itu. Kenapa? Karena surga itu yang masuk surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disayang sama Allah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru diizinkan masuk surga, dan itu yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu jalan, setelah kita semua beramal soleh, setelah kita sungguh-sungguh dalam mengejar surganya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati qaribun minal muhsinin, sebagaimana Allah nyatakan, dan rahmatku sungguh dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat dan sedekah, orang yang suka zikir, orang yang suka senyum, orang yang suka menolong orang lain, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang sayang dengan adik-adiknya, adik yang sayang dengan kakak-kakaknya, tetangga yang saling mencintai satu dengan yang lain. Semua ini adalah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih tanda tanya, masih tanda tanya. Gimana caranya kita hapus tanda tanya tersebut? Ambil nafas dulu. Betul ya? Gimana caranya kita menghapus tanda tanya tersebut? Jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Rasulullah SAW lagi duduk bersama para sahabat, menyampaikan yang harus disampaikan, memberikan nasihat dan wejangan. Tiba-tiba dari belakang ada seorang datang tergopoh-gopoh, bukan warga setempat, orang baru dari luar kota. Jadi nggak paham yang namanya adab, nggak paham yang namanya sopan santun orang yang cari ilmu. Maka dengan suara lantang bertanya, mata sa'ah, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat. Saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Kenapa? Karena adabnya orang yang cari ilmu, dengarkan sampai selesai, baru nanti kalau diizinkan bertanya, dia bertanya. Dan adabnya orang yang menyampaikan ilmu, jangan hentikan ucapan karena ada seseorang yang menyela. Sampaikanlah apa yang kamu sampaikan. Maka setelah berbicara selesai berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasul bertanya, manis sa'il, siapa tadi yang teriak-teriak nanya kapan kiamat, kapan kiamat? Maka orang tadi angkat tangan, saya wahai Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya ya, kalau ada orang teriak-teriak seperti itu berarti udah pengen cepet kiamat atau nggak usah kiamat? Kapan ini acaranya? Berarti pengen segera, pengen segera. Nah, kenapa dia pengen segera? Dalam tafsir sufi, ini versinya ahli ma'rifah, ahli ma'rifah. Karena orang dusun tadi hatinya udah cinta sama Allah Ta'ala, hatinya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pengen lama-lama ketemu Allah Ta'ala, pengen segera bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia paham untuk ketemu Allah itu prosesnya panjang. Ada yang namanya kematian, setelah itu alam barzah. Nah, kalau kiamat belum tiba, alam barzah belum selesai. Alam barzah belum selesai. Kiamat tiba, baru alam barzah akan diakhiri, berganti dengan hari kebangkitan. Setelah itu padang mahsyar, setelah itu yaumul hisab, setelah itu baru surga dan neraka. Masuk surga,
baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan maha suci Allah dari segala penyumpaan kepada makhluk. Maka nanya kapan kiamat, kenapa nggak mau lama-lama di kuburan, pengen cepet ya, mata sah, karena hatinya udah sangat cinta. Ini bisa diketahui dari mana? Dari jawabannya. Ternyata sampai hari ini saya buka begitu banyak kitab hadis, saya tidak menemukan Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaannya. Kan nanyanya kapan kiamat ya? Ada nggak jawaban Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Di situ ada pelajaran, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi berilah jawaban sesuai yang dibutuhkan. Berilah jawaban sesuai yang dibutuhkan. Misal nih istri nanya, Pak gajinya berapa? Ya nggak perlu dijawab. Butuh apa? Kalau butuhnya cuma beli kerudung, kasih aja kerudung, nggak usah jelaskan berapa gajinya. Paham ya Pak ya? Nah, tapi kalau ternyata butuhnya beli rumah, nah itu boleh dijelasin, gaji nggak cukup, kan begitu ya? Gajinya nggak cukup. Nggak semua pertanyaan harus dijawab, tapi berikan yang dibutuhkan, itu yang lebih penting. Al-alim, orang yang alim, yang paham begitu, yang paham begitu. Misalnya nih Bu, suami nanya, nanti malam mau masak apa? Berarti tandanya nanti malam suami pengen makan di rumah, betul begitu kan? Ya, ibu nggak usah menjelaskan pengen ini, pengen macam-macam, nggak usah. Cukup kasih informasi yang sederhana. Apa yang kamu inginkan sudah kusiapkan. Selesai. Jangan banyak nanya, pengennya apa? Ini atau itu? Diskusi bab makanan nggak selesai, malamnya ternyata nggak dimasakkan. Ada nggak yang model begitu Pak? Oknum ya, oknum. Ya, ada oknum model seperti itu. Terus malam bilang, yuk kita keluar. Ya capek lagi. Padahal mau di rumah, nggak mau keluar. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi yang dibutuhkan kasih. Yang dibutuhkan kasih. Maka Nabi Muhammad SAW nggak jawab pertanyaannya, justru balik bertanya. Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Orang awam nanya kapan kiamat, perlunya apa? Bahas kiamatnya kapan, kiamatnya kapan, kiamatnya kapan. Hidupnya habis bahas kapan kiamat. Padahal nggak ada kepentingannya buat dia, nggak ada keperluannya buat dia. Orang awam lain. Kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dia membahas ini untuk suatu kepentingan yang memang dibutuhkan untuk keilmuan. Tapi orang awam, bahaslah apa itu rukun sholat, apa syarat sahnya sholat, apa itu rukun wudhu, apa syarat sahnya wudhu. Ini makanannya orang awam. Ini ibu-ibu datang dari pengajian pulang, Pak, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Masya Allah. Suaminya nanya, syarat sahnya sholat apa? Kagak tahu. Rukun sholat apa? Kagak tahu. Ya dipelajari cuma tanda-tanda kiamat. Kalau nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat, itu udah kiamat. Itu udah kiamat. Karena kalau sholat yang nggak benar, ya itulah kiamat yang sejatinya kiamat dalam diri seseorang. Jadi harus tahu porsinya. Orang awam nggak usah bahas tentang kiamat, gak usah, tapi bahas yang satu ini. Ini yang ngajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tadi layak dikasih tahu kapan kiamat atau tanda-tanda dekatnya kiamat, maka Rasulullah akan jawab SAW. Seperti ketika datang seseorang pakai baju serba putih, wajahnya juga bersih, ya, rambutnya hitam, ya, hitam menyala bersinar, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sama Nabi Muhammad SAW, satu persatu pertanyaannya dijawab. Terakhir orang tadi nanya, mata sah, kapan kiamat? Nanya yang sama, kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW jawabannya sangat indah. Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il, atau kama qala sallallahu. Mohon maaf,
yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tawadhu, merendahkan diri. Tapi, nah ada tapinya, saya akan beritahu ciri-ciri kalau kiamat sudah dekat, tanda-tandanya kalau kiamat sudah dekat. Kemudian disebutkan beberapa tanda-tanda kiamat sudah dekat. Setelah itu orang itu pergi dan mengatakan sodakta, sodakta, sodakta. Setiap jawaban dibilang benar kamu, benar kamu, benar kamu. Pergi sahabat, heran siapa orang ini. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad SAW duduk dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahu nggak kamu orang yang kemarin datang nanya-nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat? Tahu nggak kamu siapa orang itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Itulah adabnya para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ketahuilah dia adalah malaikat Jibril atakum, sengaja datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang menjadi perkara agama kalian. Karena itulah Islam, iman, ihsan disebut sebagai arkanuddin, tiang-tiangnya agama. Di situ malaikat Jibril nggak ngajar, tapi Rasul mengatakan mengajarkan. Kenapa? Karena ada cara mengajarnya orang alim dengan cara bertanya kepada orang yang lebih alim agar yang lebih alim yang mengajarkan. Itu namanya mengajarkan menggunakan lisannya orang lain. Begitu yang nanya ini orang alim bukan orang awam. Nabi Muhammad SAW merendahkan diri meskipun beliau tahu kapan kiamat akan terjadi, tapi nggak boleh dibuka rahasianya kepada siapapun. Karena itu Rasul tidak mengatakan saya tidak tahu. Ini ilmu ya. Nah, nggak ada jawaban Nabi Muhammad SAW mengatakan maaf saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang ada Pak, mas'ul anha bi'alamnya sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak lebih tahu. Ilmuku sama ilmu kamu kelihatannya aku nggak lebih tahu dari kamu. Merendahkan diri. Kenapa semacam itu? Karena itulah sifatnya orang yang alim, sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Misal begini, ada orang nanya sama saya, Habib, ya saya mau nanya sama Habib, boleh silahkan. Habib tahu nggak rumahnya Pak Andi? Saya jawab, saya tidak lebih tahu dari kamu. Saya tidak lebih tahu dari kamu. Cuman saya jelaskan ya ciri-ciri rumahnya. Oh rumahnya itu begini, oh itu begini, begini. Semua ciri-cirinya saya jelaskan. Berarti saya tahu nggak? Berarti saya tahu nggak? Itu semua asratus sa'ah, ciri-ciri kiamat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Rasulullah tahu nggak? Tahu, tapi nggak boleh ngasih tahu. Nah kenapa saya ngomong seperti ini? Ternyata kalau malaikat Jibril yang nanya, orang alim yang nanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Tapi yang bertanya orang awam dari dusun, kurang paham agama, maka Rasul tidak menjelaskan ciri-ciri kiamat. Yang dijelaskan justru ini, ma'adadallaha. Kamu nanya-nanya kiamat, emangnya udah punya persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Jadi orang model seperti kamu nggak usah bahas kiamatnya kapan, yang penting siap, gitu aja. Kalau kiamat datang sekarang siap, datang besok siap, datang kapanpun siap. Inilah makom kita orang awam. Jangan sibuk bahas tanda-tanda kiamat, sibukkan dirimu mempersiapkan kalau kiamat datang kamu siap. Perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki birrul walidain, perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan anak, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jujurlah dalam bekerja, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Itulah porsi kita orang awam. Gak usah mikir kiamat kapan, gak usah mikir. Kalau waktunya datang. Kalau udah waktunya datang pasti akan datang. Ma'adadalah, kamu punya persiapan apa menghadapi kiamat? Jawabannya mengagetkan. Nanya kapan kiamat, tapi setelah ditanya jawabannya seperti ini, jujur sekali. Maaf ya Rasulullah SAW, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Sholat saya cuma yang wajib-wajib saja. Saya nggak punya puasa sunnah banyak.
Puasa saya yang wajib-wajib saja, tapi saya punya sesuatu. Apa? Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kira-kira bertentangan atau enggak ini? Bertolak belakang ya. Kalau cinta Allah, cinta Rasul SAW, seharusnya sholat sunnahnya banyak enggak? Banyak. Masa sunnahnya banyak enggak? Banyak. Tetapi ini di hadapan Nabi Muhammad SAW terang-terangan mengatakan, aku enggak punya sholat sunnah banyak, aku enggak punya puasa sunnah banyak, aku hanya punya sholat yang wajib, hanya puasa yang wajib Ramadan. Yang lain aku enggak punya, tapi aku punya hati yang cinta Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan, ya, amaliyah lahiriah ini bukan syarat untuk adanya cinta dalam hati. Amaliyah lahiriah bukan syarat untuk cinta dalam hati. Contoh, Bu, ibu cinta sama suami, cinta ya Bu? Nah, kalau ibu pengennya masak bistik, Bu, pengennya masak bistik, tapi ternyata belum punya dagingnya, belum punya wortelnya, punyanya itu cuma nasi putih, Bu. Apakah ibu kemudian dikatakan nggak cinta suami? Ibu akan mengatakan, Mas, aku cinta padamu meskipun yang kusuguhkan hanya nasi garam, but I love you. Ini nasi garam penuh cinta. Betul? Bukannya ibu nggak mau buatkan bestik, bukannya ibu nggak mau masak yang macam-macam, tapi memang nggak ada, memang nggak ada. Yang lain, aku cinta kamu, tapi mohon maaf, cuman bisa goreng telur mata sapi. Kenapa? Memang aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Kalau aku masak, dapur bisa terbakar. Tapi kalau goreng telur, aku bisa. Tanda cintaku hanya goreng telur. Apakah suaminya menolak cintanya? Tidak, karena tahu, aku ngerti nih istri sangat cinta sama aku. Memang bisanya hanya segitu. Suami ngomong sama istri, Dik, aku pengen belikan rumah seperti milik gubernur, aku pengen belikan kamu mobil seperti milik presiden, aku pengen ajak kamu keliling dunia seperti orang-orang kaya, tapi apa daya aku tak punya. Cinta nggak ini? Cinta. Apa gara-gara dia nggak punya uang kemudian cintanya ditolak? Apakah gara-gara dia nggak punya rumah yang mewah, nggak bisa persembahkan rumah mewah, cinta di hatinya ditolak? Enggak. Cinta itu urusan hati. Sahabat tadi jujur, saya cinta, tapi jujur saja, nafsu saya belum bisa diajak berdamai untuk banyak-banyak sholat sunnah, untuk banyak-banyak puasa sunnah. Yang penting yang wajib saya jalankan, hati saya cinta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengatakan, katanya cinta kok seperti itu? Palsu. Apa begitu? Nah, itu oknum ibu-ibu itu. Katanya cinta, belikan motor aja nggak mampu. Katanya cinta, ya belikan mobil aja nggak mampu. Katanya cinta, ngontrak rumah aja nggak bisa, numpang mertua. Katanya cinta. Palsu sama bibirnya maju. Palsu. Oknum ibu, betul? Ada juga yang suami ngomong sama istrinya, katanya cinta, tapi kamu nggak pernah itu berdandan di rumah, nggak pernah berdandan di rumah. Istri yang ngebantin, mau dandan pakai apa? Ini beli uangnya dari mana? Bedak juga nggak punya. Terus suaminya ngoceh terus, katanya cinta, tapi nggak pernah masakin aku. Mau masak dari mana? Uang buat dapur juga nggak dikasih. Katanya cinta, kata kita palsu. Beda tipe ya, palsu. Kalau istri palsu, kalau suami palsu. Ini dua manusia ini nggak beres. Kalau yang beres paham, saya tahu hatinya cinta. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalimat yang membuat gempar seluruh sahabat yang ahli puasa, sahabat yang ahli qiraatul Quran, sahabat yang ahli sholat sunnah, sahabat yang ahli tahajud, sahabat yang ahli duha, sahabat yang ahli sedekah, semuanya gempar karena jawaban Nabi Muhammad SAW untuk orang yang hanya sholat fardu, yang hanya puasa Ramadan. Nabi mengatakan SAW, anta ma'aman ahbabta. Jangan khawatir,
kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cinta. Masya Allah. Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena tak berharta. Kan begitu ya? Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena amalnya belum seberapa, tapi lihat hatinya penuh cinta. Maka Nabi Muhammad SAW melihat amalnya nggak seberapa yang lahir, tapi hatinya penuh cinta. Kalau hati penuh cinta ini, dia akan melakukan apapun juga untuk kekasihnya. Ini modal yang besarnya luar biasa. Kalau udah punya cinta, meskipun nggak punya harta, istri siap mati demi melahirkan anak suami. Meskipun nggak punya harta, tapi karena cinta, suami siap menempuh jarak puluhan kilo dan nggak jelas selamat atau mati dalam perjalanan, dan kembali belum tentu dipuji, tapi karena cinta siap berjuang untuk rumah tangga. Cinta nggak bisa diukur. Sampai di sini jelas? Mukadimah. Belum ceramah ya Bu? Belum. Ini baru mukadimah. Mukadimah itu nggak usah panjang-panjang. Ceramahnya juga nggak usah lama-lama. Sebentar saja. Setelah itu kita pulang. Yang penting udah cinta. Udah cinta kan selesai ya. Anta ma'aman ahbabta. Mas Ento, berapa menit ini? 32 menit saya udah bicara. Kalau sepak bola 13 menit lagi babak pertama usai. Ya, udah 32 menit. 32 menit itu lama atau sebentar? Coba kamu bicara di sini. 32 menit sebentar. Mohon maaf ya, panitia tadi dikasih kursi, saya nggak duduk di kursi. Kenapa? Terlampau tinggi. Nggak enak, saya nggak nyaman hati saya. Tapi di sini nih dia nggak terlampau tinggi, jadi pas gitu ya, pas. Saya suka yang nyaman di hati, bukan enak dipandang oleh mata yang memandang, tapi enak di hati yang kurasakan. Aku tak peduli pandanganmu, yang kurasakan ada nikmatku sendiri. Itu aja kok repot. Kadang-kadang orang mau makan aja bingungnya luar biasa. Makan bestek bingung pakai garpu, pakai ini gak bisa-bisa, pegang tangan selesai. Begitu aja kok jaim. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang penting enak dan tidak melanggar syariat, gak melanggar aturan negara. Selesai. Hidup jangan dibuat susah.